Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita pagi hari ini satu hati yang gembira, hati yang penuh sukacita karena anugerahnya yang baru dikaruniakan kepada kita semua. Bersama-sama Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini, kami semua, Sobat Messenger, kami yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, boleh merasakan akan karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Ada kesegaran yang baru, hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita yang boleh kami rasakan. Berkati kami semua yang akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami dengan hati, pikiran, roh, dan jiwa yang mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami nyatakan di dalam sikap, perbuatan, tutur kata kami setiap hari. Berkati kami semua ya Tuhan, yang terbatas ini kami hidup di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ke-9. Yeremia pasal 1, ayat 4 hingga ke-9, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah tidak menyerah. Tidak menyerah. Dalam sebuah film berjudul Real Steel, dikisahkan seorang anak dengan robot petarung yang dimilikinya mengikuti pertandingan demi pertandingan. Robot petarung yang dimiliki seorang anak kecil ini kemudian akan bertarung melawan robot-robot petarung yang lain. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang dewasa yang memiliki robot petarung ini. Tetapi sang bocah kecil ini dengan ayahnya yang membantu untuk merawat dan kemudian mempersiapkan segala sumber daya bagi robot petarung ini, mereka kemudian menjalani pertandingan demi pertandingan melawan robot-robot petarung yang lain. Dan ternyata meskipun robot petarung milik anak ini
tidaklah besar, justru tampak kecil sebagai seorang robot petarung, tetapi karena dengan kemauan, kesungguhan anak ini untuk memperlengkapi segala strategi yang kemudian ditanamkan kepada robot petarung miliknya dengan bantuan anak ayahnya, dan juga tekad yang kuat bagi anak ini untuk selalu memenangkan pertandingan demi pertandingan sampai akhir pertandingan, membuat robot petarung yang meskipun kecil ini dapat memenangkan pertandingan demi pertandingan melawan robot petarung yang lain. Sampai akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan robot petarung yang menjadi juara dunia pada saat itu. Dan anak ini begitu senang. Dia berharap meski robot kecil, tetapi anak ini berharap dapat mengalahkan robot petarung juara dunia yang besar, yang tinggi, yang memiliki begitu banyak teknologi yang ditanamkan di dalam robot petarung ini. Dan selama pertandingan antara robot petarung yang juara dunia melawan robot petarung milik anak ini, sungguh terjadi satu pertarungan yang tidak seimbang. Karena sang juara dunia nampak bertarung menghabisi robot petarung yang kecil milik anak ini. Tetapi sang anak tetap punya keyakinan bahwa sang robot miliknya meskipun kecil, dia dapat bertahan. Dengan segala upaya, dengan berbagai strategi, dengan berbagai mode yang ditanamkan dalam robot petarung ini. Robot petarung yang kecil ini berjuang mati-matian, bertarung habis-habisan sampai akhir pertandingan. Dan akhirnya diputuskan yang memenangkan pertandingan adalah sang juara bertahan, yaitu robot petarung sang juara dunia. Tetapi banyak orang mengapresiasi, menghargai robot petarung milik anak kecil ini. Meskipun kecil, dia berjuang mati-matian, bertahan mati-matian, bahkan habis-habisan di pertandingan tersebut, dipukul sampai rusak. Tapi dia bertahan sampai akhir pertandingan, meskipun dinyatakan kalah. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, setiap manusia punya pengharapan bahwa pekerjaannya, usahanya, studinya, pelayanannya itu berkembang dan mengalami keberhasilan, kesuksesan. Tetapi bagaimana jika kemudian yang terjadi adalah pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita tidak berkembang? Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Tuhan Allah sudah memanggil Yeremia sejak dari kandungan ibunya sebagai seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 4 dan jelas mengatakan kepada kita. Di sana dikatakan demikian di ayat kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, ayat yang keempat bunyinya. Ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, sejak dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Bagi bangsa-bangsa yang lain. Suku-suku bangsa Israel. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, Tuhan Allah menguatkan Yeremia agar jangan takut. Karena Tuhan Allah akan melindungi Yeremia dari musuh-musuh yang akan menjatuhkannya. Tapi kita melihat di dalam sepanjang pelayanan Nabi Yeremia, bangsa Israel tidak pernah mau bertobat. Bahkan Yeremia kemudian melihat bagaimana bangsa Israel ini kemudian runtuh, dikalahkan, diperbudak. Kerajaan Israel dihancurkan dan dikuasai musuh. Dan rakyatnya dicerai-beraikan. Dibawa ke negara asing. Bait Allah dirusak, dirampas. Yerusalem, temboknya dihancurkan. Dan rakyatnya kemudian dibuang ke negara-negara asing. Di sepanjang pelayanan Nabi Yeremia, Yeremia selalu berbantah dengan bangsa Israel. Ditolak oleh bangsa Israel. Dan akhirnya mereka kemudian jatuh di dalam perbudakan, kehancuran. Sungguh ironi. Nabi Yeremia sejak di kandungan sudah dipanggil untuk menjadi nabi bagi Allah. Tapi ketika Nabi Yeremia ini menyuarakan suara Allah, melayani bangsa Israel, dia ditolak. Kalau kita membaca di dalam pasal-pasal berikutnya, kemudian Yeremia berseru dengan suara yang cukup ironi. Sungguh naas nasibku ini. Apa gunanya ibuku melahirkan aku? Karena aku selalu ditolak oleh semua orang. Karena aku selalu berbantah-bantahan dengan semua orang. Pelayananku tidak berhasil. Itulah yang menjadi keluhan Nabi Yeremia. Maka kemudian dia juga mencatat, menuliskan kitab ratapan. Bagaimana Yeremia meratap bahwa bangsa Israel yang dilayaninya kemudian hancur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, memang Allah melindungi Nabi Yeremia. Tapi kita melihat bahwa pelayanannya tidak pernah berkembang. Pelayanannya dapat dikatakan gagal. Tidak berhasil. Tidak ada pertumbuhan. Bahkan sebaliknya bangsa Israel itu hancur, diperbudak. Namun Yeremia menyadari bahwa Tuhan Allah memanggil dia sebagai seorang nabi bukan untuk meraih sukses, bukan meraih keberhasilan, melainkan Tuhan menuntut Yeremia setia kepada Allah. Maka di sepanjang
pelayanan Yeremia. Meskipun dia ditolak, meskipun dia selalu dilawan oleh bangsa Israel, dia melihat bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Allah ini dihancurkan. Yeremia tetap memberitakan suara Tuhan, tetap menyampaikan perintah Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Yeremia setia sampai akhir kehidupannya dalam melayani Tuhan. Meski tidak ada keberhasilan, meski tidak berkembang dalam pelayanannya, tapi dia setia kepada Tuhan seumur hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, sebagian besar dalam kehidupan kita punya pengalaman yang sama seperti Yeremia. Kita tidak meraih sukses, kita tidak meraih keberhasilan yang gemilang. Tapi kita belajar dari Yeremia, Allah menuntut kita setia kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita setiap hari. Tuhan Allah kita tidak menuntut keberhasilan, kesuksesan yang gemilang, punya jabatan yang tinggi, punya kuasa yang besar, punya harta yang melimpah. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, sungguh itu anugerah Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi tujuan kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita setia sampai akhir hidup kita mengikut Yesus Kristus. Itu artinya kita berfokus setiap hari untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Di sisi yang lain, kesetiaan dari Yeremia menggambarkan tentang hati Allah Bapa yang selalu menantikan, merindukan agar semua orang yang berdosa berbalik kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ini menjadi satu penghiburan kekuatan kepada kita dalam pemberitaan Injil kita, tentang kesaksian kita kepada banyak orang tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hati Allah Bapa senantiasa terbuka, menantikan setiap orang yang berdosa berbalik kepadanya. Karena itu, jangan pernah kita menjadi putus asa, tapi terus-menerus setia untuk memberitakan tentang Yesus Kristus dengan hikmat, dengan bijaksana daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita hidup di tengah dunia di mana media sosial itu begitu mengepung kehidupan kita. Banyak informasi, banyak pengajaran, banyak berita-berita yang dapat kita terima setiap hari. Dan bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus tetap hidup di dalam hikmat Tuhan, setia sampai akhir hidup kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak berfokus kepada keberhasilan, kepada kesuksesan di dalam pandangan dunia ini, tetapi bagaimana ketika kita akhiri hidup kita dalam dunia ini, Yesus menyambut kita,
Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dan ikut perjamuan bersama denganku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami punya harapan bahwa pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami berkembang, berhasil, sukses. Itu tidak salah ya Tuhan. Dan kami diingatkan kembali untuk kami terus setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Meski keadaan lingkungan kami tidak mendukung, meski orang-orang yang ada di sekitar kami mengolok-olok kami, menghina, bahkan menolak kami, tapi kami sebagai murid Kristus tetap hidup setia sampai akhir. Bahkan ketika kami melihat usaha, pekerjaan, pelayanan kami tidak berkembang, dipandang gagal, tapi Tuhan menuntut kami setia setiap hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan bagi setiap kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Keberhasilan, kesuksesan adalah anugerah, bonus yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dituntut untuk hidup setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dan yang beribadah bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Engkau berkati kami semua, dan usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Mungkin kami merasa lelah, dan merasa tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada kebaikan yang kami lihat. Kami belajar untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengerjakan bagian kami, tanggung jawab kami, peran kami dengan setia, dengan baik, dan Tuhanlah yang memberikan pertolongan, kekuatan, hikmat kepada kami semua. Sehingga kami tidak menjadi putus asa, kami tidak menjadi patah semangat, tetapi terus dengan kekuatan dari Tuhan menjalankan panggilan kami. Cukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini. Bagi kami yang sakit, lemah tubuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan, pulihkan kami. Jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ada kesembuhan, mujizat yang boleh terjadi bagi kami. Bagi kami yang mengalami pergumulan, baik di dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, berikan hikmat, pertolongan ketika kami melakukan apa yang jadi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan bagian kami. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar bagi pergumulan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana kami tinggal, baik kota Kudus ataupun di daerah-daerah yang lain. Engkau yang terus peliharakan sehingga ada kedamaian, keamanan, kenyamanan dalam kami bekerja, berusaha, beribadah. Senantiasa Tuhan berkati untuk setiap pemerintah daerah, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dengan baik. Tentu berbeda satu daerah dengan daerah yang lain, tapi kami percaya campur tangan Tuhan di tempat di mana kami tinggal. Setiap pemerintah daerah, mereka memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ajar kami, orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, berkati mereka ya Tuhan,
dengan hikmat daripada Tuhan untuk menjadi terang dan garam dalam keberadaan mereka. Sehingga tutur kata, sikap perbuatan, bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dan sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, memberikan kekuatan kepada kita mengikut Kristus sampai akhir hidup kita dengan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu ada banyak hal yang tidak bertumbuh, berkembang, sukses sesuai dengan harapan kita. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk hidup setia dalam segala perkara. Meski nampak tidak ada pertumbuhan perkembangan, tetapi kita tidak menyerah kepada keadaan, tapi terus berjuang sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.